Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala asy-syaikh al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiyallahu ta'ala anhu wa anna wa a'adallahu lumahu wa asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadana Allah biharil ulum wa nafa'na biha fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ghururi usatil mu'minina. Fasal ini menjelaskan tentang terpedayanya orang-orang mukmin yang bermaksiat. Yang pertama adalah wahum yattakiluna ala afillahi wa yuhmiluna al-amala. Adalah golongan-golongan orang beriman yang bergantung pada pengampunan Allah dan menganggap amal itu tidak penting, berbuat baik itu tidak penting, bertaubat itu tidak penting, hanya mengandalkan pengampunan Allah saja. Wa amma wururul usati billahi minal mu'minina, adapun terpedayanya orang-orang yang bermaksiat pada Allah dari golongan orang-orang yang beriman, panika faqauluhum ghafurur rahimun, adalah seperti orang-orang seiman sing ngucap Allah panika ghafurur rahimun, maha nyapora tur maha welas asih, maha belas Allah. Wa inna ma yurja afuhu fattakalu ala dhalika wa ahmalul a'malah wa dzalika min qibalir raja'i fa innahu maqamun mahmudun fid dunya wa anna rahmatallahi wasi'atun wa ni'matahu syamilatun wa karamahu 'amimun wa anna muwahhiduna narjuhu biwasilatil imani wal karami wal ihsani. Pengampunan Allah kaito memang menjadi buambu kita dalam menghadap pada Allah Ta'ala. Kewelasan Allah juga merupakan hal yang utama untuk kita andalkan dalam menggapai kesuksesan kehidupan di dunia dan akhirat. Tetapi orang-orang banyak terpedaya, orang-orang beriman dari Imam Ghazali panika banyak terpedaya, tertipu ketika hanya mengandalkan itu saja tanpa melakukan amal-amal kebaikan, tanpa meninggalkan maksiat. Panika dari Imam Ghazali merupakan bentuk ketertipuan, keterpedayaan orang-orang yang beriman. Orangnya percaya pada Allah, tapi menganggap tidak perlu beramal atau menjauhi maksiat, hanya mengandalkan rahmat Allah, ampunannya Allah. Dari sisi mengandalkan ampunannya Allah, panika bagus. Tetapi dari sisi meninggalkan berbuat baik, benacewin maksiat, panikah se keliru. Ketika berbuat maksiat, panika ngucap ya Allah maha pengampun. Ketika taat, ya Allah maha welas asih terhadap hambanya. Panikah merupakan ketertipuan yang nyata menurut Al-Ghazali. Man sya'u dzakal ghururi, adapun timbulnya keterpedayaan tersebut dijelaskan oleh Imam Ghazali, wa rubbama kana mansya'u halihim at-tamassuku bi salahil aba'i wal ummahati wa dzalika nihayatul ghururi fa inna aba'ahum ma'a salahihim wa wara'ihim kanu khaifina. Terkadang timbulnya sikap atau pemikiran seperti ini
yaitu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, kemudian berbuat maksiat, lalu berdalih bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang, kemudian akan mentoleransi kemaksiatan itu disebabkan oleh Al-Ghazali jelaskan disebabkan oleh at-tamassuk bi salahil aba'i wal ummahati. Dia mengandalkan kesalehan bengaseponah bapak-bapaknya, ibu-ibunya, orang soleh dan soleha, kemudian menjadi andalan. Dan ini merupakan Ibn Al-Ghazali merupakan nihayatul ghurur, puncak dari keterpedayaan. Kenapa? Karena fa inna aba'ahum ma'asolahihim wa wa'ihim kanu khaifin. Karena sesungguhnya bengasepunah orang-orang yang berdalih ketika nikah merupakan orang-orang yang soleh, yang warok, tetapi juga mereka takut pada Allah. Panika. Wa nadhmu qiyasihim alladhi sawwala lahumus syaitanu. Adapun urut-urutan ukuran mereka yang menjadi titik bujukan setan adalah argumentasi man ahabba insanan ahabba auladahu fa inna allaha qad ahabba aba'akum fa inna allaha qad ahabba abakum fahuwa yuhibbukum fala tahtajuna ila at-ta'ati fattakalu ala dhalika waghtarru billahi. Ada bisikan-bisikan setan yang dibisikkan oleh setan kepada orang-orang yang beriman, man ahabba insanan ahabba auladahu. Barang siapa yang menyukai lebur dekat setong manusia, artinya Allah lebur dekat setong manusia, ahabba auladahu, maka secara otomatis senang juga, lebur juga, tidak kah? Nah, apa itu nah? Kebisikan setan. Fa innallaha qad ahabba abakum. Sesungguhnya Allah telah menyukai kepada bapak kamu, bapak kalian. Fa huwa yuhibbukum, maka secara otomatis Allah menyukaimu. Fala tahtajuna ila ta'ati, maka sesungguhnya kalian tidak usah bertaat. Ini kan bisikan setan nih. Efeknya apa? Efeknya adalah fattakalu ala dzalika waghtarru billahi. Maka orang-orang yang bermaksiat dari golongan orang-orang yang beriman itu menjadi sangat bergantung kepada afullah dan meninggalkan amal, menjauhi maksiat. Dan mereka terpedaya atas nama Allah. Walam ya'lamu anna Nuhan alaihi salam arada an yahmila waladahu fi safinati famuni'a wa awraqahu ilaihi subhanahu wa ta'ala bi ashaddi ma awraqa bihi qaum Nuh. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh alaihi salam ketika ingin anaknya selamat dari banjir, lalu kemudian Nabi Nuh memanggil dia untuk naik ke atas perahu supaya selamat, oleh Allah dilarang Nabi Nuh itu. Wa awraqahu ilaihi subhanahu wa ta'ala bi asyaddi ma awraqa bihi qaum Nuh. Kemudian
Allah menenggelamkan anak Nabi Nuh itu. Dalam Al-Quran diabadikan nih, diabadikan. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Nabi Nuh memanggil anaknya. Anaknya itu anak pernikahan adalah badan banjir, kemudian ada di salah satu tanah datar di atas bukit yang belum tersentuh oleh banjir tersebut. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tangana, ayo kita ikut perahu. Jangan pulang menoreng-oreng kafir. Jadi ya. Sebenarnya. Kemudian jawaban putra Nabi Nuh itu dari mana? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Putra Nabi Nuh menjawab, gula bakal ngungsi ada ke gunung selebih teki, tak kira bisa capuk aing. Nabi Nuh juga mereply lagi, berkomentar, qala la 'asimal yawma minallahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa menjaga pada hari ini ketika banjir menikah sudah menerjang bumi, tidak ada yang bisa menjagamu dari adab Allah menikah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Kemudian Nabi Nuh dan anaknya menikah terpisah oleh sebuah ombak besar. Kemudian anak Nabi Nuh tersapu oleh ombak tersebut. Akhirnya فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Anak Nabi Nuh nikah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah. Jadi kita tidak bisa ngampuaki solahul aba wal ummahat, kesalehan bapak dengan sepo kita, ibu nenek moyang kita tidak bisa dijadikan alasan untuk kita tidak berbuat baik atau menjauhi maksiat. Karena pernikahan merupakan salah satu ketipu nanti, salah satu bentuk tertipunya kita, harus waspada. Wa inna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ista'dzana fi ziyarati qabri ummihi wa fil istighfari fa'udhina lahu fi ziyarati wa lam yu'dhan fil istighfari laha. Dan juga ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW minta izin kepada Allah untuk berziarah ke pusaran atau kubur ibunda tercintanya dan untuk meminta istighfar. Rasulullah diberi izin untuk ziarah, tetapi tidak diberi izin untuk membacakan istighfar, mohon ampunan kepada ibundanya. Menikah di wa inna nabiyyana Muhammadan ana ti isma innah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak dikasih alif karena mungkin tak salah lagi nih kata beri alif, tapi kan ada lugat gharibah di bahasa Arab yang menjelaskan kalimat nasab tidak harus dikasih alif, dikasih kota lugat Rabi'ah. Wa nasu qawlahu subhanahu wa ta'ala kurang alif di teksnya, tapi enggak apa-apa. Ya juga manusia kadang salah ketik sebenarnya. Dan mereka lupa terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya,
alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. An sampuna kelakuan la taziru waziratu wizra ukhra. Sungguhnya tak ada orang yang tak ada orang bini senang tusan orang bini selain. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan wa an ban sampuna kelakuan laisa tak ada lil insani kan di manusia illa ma angin amal sa'a berusaha ya insan. Wah, sungguhnya kita dimintai pertanggungjawaban individu nanti. Tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban secara kelompok. Jadi LPJ nanti ketika hari kiamat ini kayak kitab individu, tapi individu. Wattaqwa fardu ainin la yujza fiha walidun an waladihi. Dan takwa, sikap takut pada Allah adalah fardu ain. Masing-masing individu wajib bertakwa. Artinya kalau yang bertakwa cuman bapaknya saja, tidak otomatis nanti takwanya sampai pada anak. La yuzza fiha walidun an waladihi. Seorang bapak tidak akan pernah dibalas atas amal yang diperbuat oleh anaknya. Kecuali daki include atau masuk deka jumlana orang awaladin salihin yad'u lahu, kecuali orang si doa itu masuk karena beda telo amal yang tetap kita bisa mengambil manfaat setelah kita meninggal, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus dirasakan manfaatnya oleh umat Islam, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, memberikan manfaat terhadap umat, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh, andi anak soleh, saya bisa doaki dekat bapak ibu. Dalam Al-Quran disebutkan penggambaran tentang hari kiamat, hari kebangkitan nanti. Dari mana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirru itina buru al-mar'u ba'aban, seseorang individu, min akhihi, dari taryatana ya al-mar'i, wa ummihi ban ampun ya al-mar'i, wa abihi ban bapan ya al-mar'i, wa sahibatihi ban binina ya al-mar'i, wa banihi ban banyak anan ya al-mar'i. Jadi semua orang nanti diberi pertanggungjawaban individu secara tong setong nanti di hari kiamat. Ketika orang lain minta pertolongan, buru. Bahkan bapak buru dari anak, tretan buru dari tretan, embu buru dari anak, buru dari pan benembun, bini buru dari laken, bersabalik. Illa ala sabili syafaati, kecuali yang atasan jalan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kah? Wajib berdasar tentang syafaat ini. Pada intinya kita tak boleh bunga buaki. Tapi Al-Ghazali, kalau kita bunga buaki ini kita termasuk orang yang tertipu. Bunga buaki dekat ben bersira saus, berikut nasab nih. Dekat ben orang yang soleh tidak otomatis soleh. Seperti kita dekat ben orang soki, tak otomatis soki. Dekat ben orang penter, ben ulama, belum tentu dia ulama sebenarnya.
Bisa jadi mungkin cuman numpang tenar misalkan, memanfaatkan atau yang lain. Sebenarnya gitu, seperti kehidupan kita di dunia. Sebenarnya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban individu secara pribadi. Kehidupan pernikahan dengan akhirat sangat pribadi nanti. Mungkin tentunya dianjurkan untuk tidak terlalu pribadi, harus berbagi, bahkan diwajibkan melalui zakat. Tapi nanti kalau di akhirat pertanggungjawaban pernikahan pribadi, mungkin tentunya bisa berbagi lewat zakat. Zakat ini kan sedekah wajib, daripada sedekah sunat beda bentuk hibah, beda bentuk hadiah turator dari orang lain, turator dari orang seputo, orang fakir, orang miskin. Kita bisa berbagi selama di dunia. Lepas perspektif yang kadang kita terbolak-balik, mungkin tentunya sangat pribadi. Dengan akhirat nanti apakah begitu? Belum tentu. Yang di akhirat nanti sangat pribadi. Rumahnya rumah pribadi, sangat pribadi. Karena orang-orang dimintai pertanggungjawaban pribadi, semua orang dimintai pertanggungjawaban pribadi, termasuk betul kaula sedang panjenengan. Wa nasu qaulahu alaihi salatu wassalam, dan mereka lupa terhadap sabda Rasulullah SAW. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang pintar adalah orang yang bisa merendahkan dirinya, hawa nafsunya. Kemudian mereka beramal lima ba'dal mauti, lima terhadap kehidupan ba'dal mauti, setelah kematian. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengikutkan hawa nafsunya, mengikutkan dirinya terhadap hawa nafsunya, dan kemudian berharap banyak pada Allah Ta'ala. Amani ini kan jamak dari lafaz umniyatun di jamak taksir, jadi amani. Ini kan dimaf'ul dibaca amaniyah. Orang yang pintar adalah orang yang bisa menundukkan keinginan-keinginannya dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ketika sudah waktunya menghadap Allah. Dan orang yang gendeng, yang bodoh, pada orang yang anorotin nafsona, penurut hawa nafsona, kemudian berharap banyak terhadap Allah Ta'ala. Wa qawlahu ta'ala, dan mereka juga lupa terhadap firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah adalah mereka yang berharap rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah itu adalah yang maha pengampun dan maha belas asih. Nah, untuk tiket untuk menuju Allah, keberuntungan di akhirat, surga misalkan, panika memang rahmatullah, tidak ada jalur lain. Tidak bisa amal kita itu menjamin kesuksesan kita di akhirat. Memang begitu. Sampai dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak ada salah satu di antara kita panika saya masuk surga yang kui amal lah. Karena kita malah salah colak punya ante dunga. Malah paling kebagusannya paling saya sedekah berapa persen dari saya paling aki Allah,
Saya ibadah paling beberapa jam dari waktu 24 jam dalam sehari saya pernah kiri Allah umur berapa tahun saja. Sedangkan minta akhirat saja rajin tidak terhingga khalidina fiha abada kan tidak pas. Jadi saya paling logis adalah penjelasan dalam hadis bahwa kita masuk surga benar karena amal. Sebenarnya mereka ketika menjelaskan pentingnya Rasulullah tanya kepada sahabat, wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih. Termasuk sengkok kia. Termasuk sengkok kia. Mereka kecuali illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah apa yang rahmat dia sengkok pun masuk surga. Mereka Rasulullah mereka apa boleh bahaban sebenarnya. Sudah hadis sebenarnya. Nah boleh bahaban. Artinya selain kita tidak bisa mengandalkan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Pemberi Rahmat, juga tidak bisa mengandalkan amal saja. Jadi harus jalan dua. Ala bagus ajawin maksiat harus jalan. Kemudian berharap rahmatullah harus juga jalan. Ini kan sikna. Tidak boleh timpang. Wa qala matabu basira Allah Ta'ala jazaan bima kanu ya'malun. Jazaan ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ahli surga mereka masuk surga karena apa? Karena ditilis-balis dari amal yang pernah dikerjakan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi harus jalan, jangan cuma pakai ayat innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Tapi juga harus jalan semuanya. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mengharap rahmatullah adalah kewajiban. Berbuat baik, meninggalkan maksiat juga merupakan kewajiban. Sebenarnya karena orang yang masuk surga dua-duanya ini kan jalan dari jazaan bima kanu ya'malun. Kemudian ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka berharap rahmatullah dan mereka juga berbuat baik. Benih kun ngarep rahmat Allah ngono. Maksiat jalan misalkan. Padahal ketepo nih. Wa sal yasihhu ar-raja'u illa idza taqaddamahu 'amalun wa illa fa huwa ghururun la mahalata. Tidak akan sah suatu harapan rahmat Allah kecuali sudah ada usaha sebelumnya. Ada amal sebelumnya. Kalau tidak ada usaha, fahuwa gururun, maka sungguhnya itu tidak adalah tipu daya. La mahalata. La mahalata ada pada kenangan ngaleng, kenangan buruh. Pasti itu adalah bentuk ketertipuan, keterpedayaan. Kalau cuma berharap rahmatullah tanpa kita melakukan kebaikan atau meninggalkan maksiat. Harus jalan semuanya. Andi amal jak buang-buagi, andi pangarep kotu jalan lagi amal lah. Andi pangarep dekat rahmat Allah kotu jalan lagi amal lah. Amal kebagusan dan menjauhi maksiat. Jadi dua ini kudu jalan. Sebenarnya buang-buagi amal tak bisa. Buang-buagi amal masuk gurur dia. Nah boleh buang-buagi rahmat Allah tak ada amal lah. Gurur dia, gurur, ketipu. Masuk tipu daya. Faslun fi man yutarra bi hasanatihi ma'a qillatiha wa kasrati sayyi'atihi. Faslun.
Tining panika setong pasal. Fiman dalam menjelaskan orang iltarroh saya tertipu yaman bihasanatihi kalaban banyak-banyak kebagusan yaman ma'akillatiha asal tanah sekonin ya hasanatihi wa kasrati sayyiatihi banyakan kecubaan yaman wa yaqrubu minhum dan dekat minhum dari golongan yang barusan, golongan yang yattakiluna ala afillah wa yuhmiluna al-amal adalah orang-orang wururu tawaifa lahum ta'atun wa ma'asin illa anna ma'asiyahum aktharu wa hum yatawaqqa'una al-maghfirata wa yadhunnuna anna lughata hasanatihim tarajjah akthara min kiffati sayyi'ati. Adalah orang-orang yang tertipu. Mereka punya amal, kebagusan, taat, tapi juga ada maksiat. Maksiatnya lebih banyak. Kemudian mereka yatawaqqa'una berharap maghfirah dari Allah Ta'ala, berharap pengampunan dari Allah Ta'ala. Dan mereka menganggap kebaikan mereka lebih banyak daripada neraca dosanya. Wa hadza ghayatul jahli. Dan ini adalah puncak dari segala kebodohan. Fayara al-wahidu yatasarrafu bidarahimah ma'dudatin minal halali wal harami wa yakunu ma tanawalahu min amwalin nasi wasyubuhati adha'afan. Seperti orang yang bersedekah dengan dirham yang banyak, yang sebagian dari halal, dari barang halal, sebagian dari barang haram. Dan mereka mengambil dari harta-harta orang lain dengan cara yang syubhat, tambah lagi, lebih banyak lagi syubhatnya. Wa huwa kaman wada'a fi kiffatil mizani asharata darahimah wa wada'a fil kiffatil ukhra alfan wa arada an tamila al kiffata allati fiha al-asharatu wa dhalika ghayatul jahli. Mereka sama seperti orang yang menimbang di neraca. Timbangan kan neracanya ada dua, kanan dan kiri, timbangan biasa. Dan mereka di sebelah kanan ditaruh 10 dirham atau 10 juta misalkan begitu, dan di neraca yang sebelah kiri ditaruh uang 1 miliar, atau kalau di sini pakai dirham begitu ya. Dirham ini kan mata uang lambak mensenangkan kan ukurannya miliaran rupiah misalnya. Dan seraya berharap 10 juta tadi lebih berat daripada yang 1 miliar. Nah, ini kan kata Al-Ghazali ghayatul jahli, puncak dari segala kebodohan. Sekanan sekilo, sekiri sekilo, sekanan sekilo, sekiri 10 kilo. Ya bakun berat 10 kilo. Mana yang diibaratkan tempengan gelek ta'atah kebagusnah sekoni maksiatnya banyak. Seinfakaki ada kau orang misalkan sedari harta halal kun 1 juta, seinfakaki ada kau orang lain sedekah pun polan, tapi kan
dari barang syubhat, dari barang haram. Panika 10 juta atau 100 juta lebih raja. Kita kun bereen sih nyakiin orang nikah. Sebenarnya. Faslun fi ghururi man yadhunnu anna ta'atahu aktsaru min ma'asihi. Di sisi lain, ini pasal lain, fi ghururi man, dalam menjelaskan terpedayanya orang yadhunnu yang menyangka man anna ta'atahu aktsaru min ma'asihi. Sungguhnya taat mereka lebih banyak daripada maksiatnya. Wa idza 'amila ta'atan hafidhaha wa'tadda biha kalladhi yastaghfiru bilisanihi aw yusabbihu fil laili wan nahari mathalan 100 marratin aw 1000 marratin thumma yaghtabu al muslimina wa takallama bima la yardahu Allah tulan nahari wa yaltafitu ila ma warada fi fadli at-tasbih wa yaghfulu amma warada fi 'uqubati al-mughtabin wal kadhdhabin wan nammamin wal munafiqin wa dhalika mahdul ghururi fahifdhu lisanihi 'anil ma'asi akadu min tasbihatihi. Adalah orang-orang yang menyangka, golongan lain, golongan orang mukmin yang tertipu adalah golongan yang menyangka bahwa taatnya kebaikannya lebih besar dibandingkan dengan maksiatnya. Banyak tertipuan kia. Orang adikir misalkan istighfar maca tasbih siang hari siang malam 100 kali 1000 kali, kemudian arasanan deka yautabul muslimin, arasanan orang Islam, wa takallama bima la yardahu Allah tulan nahari, setelah bertasbih arasanan provokasi medsosnya fitnah misalkan sini. Namanya kalau medsos. Wa yaltafitu ila ma warada fi fadli tasbih. Kemudian ngangen, wajah kok mereka mata tasbih le, maca istighfar le. Ulangi banyak istighfar ya tefeng syarasanan. Misalkan seperti itu. Wa yawfulu amma warada fi uqubatil mu'tabin, dan mereka lupa pada dalil-dalil yang menjelaskan tentang siksa orang-orang yang bergosip, al-mughtabin la yughtab ba'dukum ba'dha wal kadzdzabina, dan menyebar hoax misalkan, wan namamina, dan suka tungatuh, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Wa dzalika mahdul ghururi, dan itu adalah keterpedayaan yang absolut, yang sangat murni, yang sangat, menurut Al-Ghazali adalah keterpedayaan yang sangat jelas sekali, sangat murni, yang absolut. Fahifdhu lisanihi 'anil ma'asi akadu min tasbihatihi. Seandainya mereka belajar, tahu, maka mereka akan sadar bahwa menjaga lisan dari hal-hal yang maksiat itu lebih penting daripada membaca tasbih, membaca istighfar, membaca zikir 100 kali, 1000 kali, kemudian dilanjut dengan menyebar hoax, kemudian arasan orang, memprovokasi supaya antara si A dan si B bertengkar misalkan. Ini kan lebih baik begitu, lebih baik jaga lisan saja. Seperti itu. Mereka gurur atau tertipu daya. Sebenarnya tadi gururil kafirin, orang kafir, menjelaskan tentang tertipunya orang kafir.
dan juga yang seperti orang kafir, orang beriman yang seperti orang kafir sekarang akan menjelaskan tentang fi bayanil maghrurina minal mu'minin, orang-orang yang tertipu daya dari golongan orang-orang yang beriman. As-sinful awwalu, golongan pertama adalah al-maghruruna minal ulama'i, orang-orang yang tertipu daya dari golongan para ulama. Dan yang kedua, as-sinfus tsani al-maghruruna min arbabil ibadati, orang-orang yang tertipu daya dari orang-orang ahli ibadah. As-sinfus salis itu al-maghruruna min arbabil amwali, orang-orang yang tertipu daya dari golongan orang-orang yang punya harta. As-sinfur rabi'u, golongan yang keempat adalah al-maghruruna minal mutasawwifati, orang-orang yang tertipu daya dari golongan-golongan ahli tasawuf. Menjelaskan mereka orang yang seiman, orang kafir lah mari. Al-maghruruna minal ulama, as-sinful awwalu, golongan yang pertama al-maghruruna minal ulama'i, orang-orang yang terpedaya dari golongan orang ulama. Ada berapa golongan nih? Ada 11 golongan. Nah, kayaknya paling banyak ulama ini yang tertipu ini. Apakah ini larangan untuk menjadi orang yang paham agama? Tidak. Tetapi fahamlah agama, tapi jangan jadi orang yang tertipu. Jelas lebih hitung dengan rosak nggih awan nikah dadi ulama bae. Coba nikah. Tapi jangan jadi ulama yang tertipu. Tertipu dengan apa? Nah, dijelaskan oleh Imam Ghazali. Minhum man ahmala tafaqqudal jawarih wa hifdhuha minal ma'asi wa ghtarra bi ilmihi. Pertama adalah golongan yang tidak menjaga jawarih atau keseluruhan jasmaninya dari wa hifdhuha minal ma'asi, tidak tafaqqudal jawari, sudah mendeteksi mendeteksi anggota badannya, wa hifdhaha dan menjaga jawarih minal ma'asi, dari maksiat, wal tarra bi ilmihi, dan mereka tertipu sebab ilmunya. Nomor 2, wa minhum man ghafalu an qulubihim wa ma tahtawi alaihi min sifatin damimah, mereka yang lupa untuk memeriksa hatinya dan tidak menghilangkan sifat-sifat tercela dalam hatinya. Wa minhum man dakhiluhu al-ujubu bi nafsihi, dan yang ketiga adalah golongan para ulama yang innernya, sisi dalam mereka adalah al-ujubu bi nafsihi, adalah ujub, kesambuk dan keaban tibi, wa dhaharat alaihi makhayilul kibri war riyasati, dan luarnya, sisi luarnya adalah berkhayal tentang kebesaran dan riyasah, kedudukan. Mereka kronis, penyakit kronis. Minhum, paling setengah dari ulama, man ahmala baqaya min khafaya makaidi syaitani wa khabaya hida'in nafsi, mereka yang sudah berusaha memurnikan hatinya, tetapi ada sisa-sisa yang belum, sisa-sisa cara-cara setan di dalam hatinya yang belum dibersihkan, dan rahasia-rahasia yang tertipunya hawa nafsu, tertipunya hawa nafsu yang belum bersih sepenuhnya. Dari hatinya berusaha berupaya dibersihkan, tapi tidak keseluruhan. Wa minhum man tarakul muhimma minal ulumi muqtasirina ala ilmi al-fatawa duna tafaqqudin lil jawarih aw harasatin lil lisani. Mereka yang
uh, meninggalkan ilmu-ilmu yang penting dan muqtasirina ala ilmil fatawa, dan hanya mencukupkan ilmunya pada ilmu tentang fatwa ketika ditanyakan oleh masyarakat supaya bisa menjawab, dan cuma belajar itu, tidak belajar ilmu yang penting yang lain. Duna tafaqqudin lil jawarihi aw hirasatin lil lisani, tanpa mendeteksi apakah di dalam anggota tubuhnya, di dalam lisannya ada potensi-potensi untuk ghurur gitu. Wa minhum man ishtaghala bi ilmi al-kalami wal mujadalati wa huwa ghafilun an dalalatihi dhannun anna al-jadala ahammul umuri wa afdalul qurbati. Sebagian dari mereka, golongan yang keenam adalah ulama yang sibuk dengan ilmu kalam dan ilmu debat. Wa huwa ghafilun an dalalatihi, sampai padahal mereka lupa atas kesesatan mereka. Dhannun anal jadala ahammul umuri wa afdalul qurbati. Bahkan mereka sampai menyangka, beranggapan bahwa berdebat panikah merupakan perkara paling penting dan ibadah yang paling afdal. Wa minhum man ishtaghala bil wa'dhi. Yang ketujuh adalah minhum man ishtaghala bil wa'dhi wa dhanna fi ghururi annahu bida'watihi lin-nas ila al-akhlaqil hamidati qad ittaswa biha. Adalah golongan-golongan ulama yang sibuk memberikan mau'izah, berdakwah kemana-mana, dan mereka menyangka bahwa dengan berdakwah, dengan mengajak manusia terhadap jalan yang benar, akhlak yang baik, akhlakul karimah, mereka secara otomatis sudah berakhlak demikian dalam persangkaan mereka. Dalam benak mereka ada anggapan bahwa ketika sudah mengajak manusia ke jalan Allah, maka secara otomatis orang yang mengajak juga sudah lurus begitu. Wa dhanna annahu minan najinah litabahhurihi fi ulumil mahabbati. Dan mereka menganggap dia itu adalah orang-orang yang selamat. Karena kenapa? Karena litabahhurihi fi ulumil mahabbati, karena dia sangat menguasai ilmu-ilmu mahabbah atau ilmu-ilmu tentang hubbullah atau cinta pada Allah. Kalau cuma menguasai tidak diamalkan, tidak otomatis ittasafa biha, tidak otomatis dia punya derajat yang seperti itu. Sama dengan Badan Kaulan ini pun menyampaikan ilmu Al-Ghazali, apakah dengan menyampaikan ilmu Al-Ghazali secara otomatis dan gaula ampun dadi orang suci? Belum tentu ya. Kalau sampai memastikan itu, nah ini kan gururnya. Wa minhum man 'adala 'anil muhimmi fil wa'di fashtaghala bisyadhi. Yang golongan ke-8 adalah orang-orang yang tidak menyampaikan hal-hal penting dalam memberikan dakwah, dalam memberikan mau'izah. Apa yang mereka pentingkan, yang mereka angkat dalam dakwahnya adalah asyadhu. Cak-cak hanya dipahami
melalui perjalanan panjang, melalui ilmu yang jelimet. Ini kan jawabuna Abu Yazid Al-Bastami, asyadhu ini kan idharul batin bil ibarati badalan minal isyar. Ungkapan-ungkapan tentang suasana kebatinan atau hal-hal yang sifatnya batin dengan kalimat-kalimat. Saya di dalam tradisi sufi disebut juga asyadhu ini kan disebut di jamak biasanya, disebut dengan syatahat. Misalkan anal haq, saya adalah Allah yang maha haq. Ini kan beda salah satu sufi yang menikah. Nah, kalau mau idhah terhadap orang awam, kemudian diberi cekokan materi yang syatohat yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang khawas, panika termasuk orang seketipu yang menyampaikan panika. Sepanika. Atau cerita-cerita yang senada, misalkan ulama makan barang haram tinggal buka colon pahaga tasek atau tasek, misalkan siapa yakin di depan orang awam oleh mana menyesatkan orang mana. Para dai atau para pemberi mauidhah seharusnya pilihlah hal-hal yang penting di dalam materi mauidhahnya. Mauidhahnya temanya apa? Misalkan tentang pernikahan, ya bahaslah yang poin-poin penting di dalam pernikahan itu apa substansinya sebenarnya. Jangan terweko orang alim kemudian col-ngocol kalimat-kalimat yang hanya diketahui oleh orang ulama-ulama khawas atau ulama-ulama khusus di depan orang awam. Mereka orang yang ketipu nanti sebenarnya. Ifsya'u sirri rububiyyati kufrun. Wa minhum, yang golongan yang ke-9, wa minhum man qana'a minal ilmi bi kalamiz zuhadi wa hadithihim fi dhammid dunya. Mereka yang mencari ilmu hanya berpuas diri, berhenti pada materi dawuh-dawuhnya ulama ahli zuhud dan cerita-ceritanya ketika mencela dunia. Kemudian disampaikan juga di hadapan orang awam. Ya bener-bener lagi ya genggun mun pas sampai orang awam tak nyari lako pada nanggung tulisan apa nih, sedangkan orang awam kita depak ke makom tajrid misalkan sebenarnya. Jadi para dai itu harusnya memilih materi yang penting. Yang paling penting apa? Misalkan lagi dalam muamalah, selamatan muka toko misalkan sebenarnya. Munceng kiai. Yang saya bahas adalah tentang muamalah yang haram. Yang haram saja. Sebenarnya. Karena sepenting menikah sebenarnya penting sebenarnya. Nang muamalah sih ngetahuin untuk ngetahuin barang haram. Karena yang selain yang haram pasti halal sebenarnya. Yang 11 adalah minhum man ishtaghala bi ilmi an-nahwi wal lughati wasy-syi'ri za'iman annahu min ulama'il ummah. Adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu nahwu, bahasa dan syair. Kemudian dia menyangka sudah mencapai derajat ulama'il ummah. Ulamanya umat. Ya padahal kualifikasinya belum, misalkan sebenarnya. Wa anallaha ghafara lahu bidzalika, dan dia menyangka bahwa Allah akan mengampuni dia dengan sebab ilmu-ilmu bahasa tadi. Kenapa? Karena ilmu bahasa ya ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Kenapa bahasa Arab?
yang sering dibahas? Ya karena Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Ya ilmu bahasanya sendiri ya sama seperti bahasa Madura, bahasa Turki, bahasa Inggris, pada kayak kata pada. Sebenarnya. Ya, mereka pola berpikir Al-Ghazali menarik sekali. Menarik sekali. Jadi ada klasifikasi ketika kita menyampaikan mau'idhah, ketika kita akan menuntut ilmu, ini harus dimulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu, yang penting-penting terlebih dahulu. Kemudian ketika yang penting sudah dikuasai, baru yang fardu ain sudah dikuasai, baru pada yang fardu kifayah. Jangan meloncat-loncat. Bagus Al-Ghazali tadi. Faslun fi bayanil mawrurina wa aqsami kulli sinfin. As-sinful awal minal mawrurina al-ulama'u wal mawruruna minhum firaqun. Pasal mereka menjelaskan orang-orang yang tertipu dan pembagian golongan-golongannya. Yang pertama adalah al-ulama. Ulama ini ada beberapa golongan. Firaq berasal dari firqah. Firqatun firaqun. Al-firqatul awal, al-firqatul ula, firqah muannas, al-ula muannas, awal mudzakkar. Al-firqatul ula firqatun minhum lamma ahkamat al-ulum asy-syar'iyyah wal aqliyyah asy-syar'iyyah wal aqliyyah ta'amaqu fiha واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات فاغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان. Adalah golongan-golongan ulama yang telah menyempurnakan ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu akliyat. Mereka sudah mendalaminya dan mereka sudah sibuk mengajarkannya, tetapi lupa untuk mendeteksi, untuk mengawasi anggota tubuhnya dan menjaganya dari hal-hal maksiat dan mewajibkannya untuk taat. Faqtarru bi ilmihim, dan mereka tertipu sebab ilmunya. Wa dhannu annahum indallahi bimakanin, dan mereka menyangka bahwa mereka punya derajat yang mulia di sisi Allah. Wa annahum qad balagu minal ilmi mablaghan la yu'adzibullahu ta'ala mithlahum. Dan mereka menyangka sudah sampai pada tingkatan ilmu yang tidak akan yang sudah secure, sudah safe, sudah aman dari azab Allah. Gitu. Bal yaqbalu alaihim wa yaqbalu fil khalqi syafa'atahum wa la yutalibuhum bidhunubihim. Dan tidak adil dalam berpikir. Bal yuqbalu alaihim, dan mereka sudah diterima amalnya, menyangka mereka sudah diterima amalnya. Wa yuqbalu fil khalqi syafa'atuhum, dan mereka menyangka pertolongannya bisa memberikan syafaat pada umat. Wala yutalibuhum bil ma'asi, atau membaca yaqbalu ini kan babal yakin ke Allah rujun. Bal yaqbalu alaihim wal yaqbalu fil khalqi syafa'atahum, dan Allah wa yaqbalu alaihim, dan mereka sudah qabul di hadapan Allah, sudah diterima di hadapan Allah. Wa yaqbalu fil khalqi syafa'atahum, dan mereka menyangka bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat pada umat. Wala yutalibuhum bidhunubihim, dan mereka tidak akan dituntut oleh Allah dengan dosa-dosanya, wa khatayahum, dan kesalahan-kesalahannya. Titik. Wa hum mawruruna, dan mereka itu adalah orang yang tertipu. Fa innahum, sesungguhnya mereka, law nadharu bi'ainil basirati alimu annal ilmah ilmani. Mereka akan tahu kalau mereka melihat
dengan mata hati, maka mereka akan tahu bahwa ilmu itu ada dua, ilmu muamalatin wa ilmu mukasyafatin. Ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah adalah apa? Ilmu mukasyafat wa ilmu mukasyafati wa huwa al-ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi. Adalah ilmu mengetahui Allah beserta sifat-sifatnya. Wala budda min ilmi al-muamalati, dan tidak bisa dipisahkan dari ilmu mukasyafah ini dari ilmu muamalah. Litatimmal hikmatul maqsudatu. Supaya apa? Supaya ada hikmah yang diperoleh, yang akan dicapai. Wa hiya al-ilmu bi ma'rifatil halal wal haram wa ma'rifati akhlaqin nasil madmumati wal mahmudati. Hikmah itu adalah mengetahui halal dan haram, dan mengetahui akhlak manusia yang tercela dan terpuji. Ilmu itu ada dua, ilmu muamalah, ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah adalah ilmu tentang Allah Ta'ala, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dan tidak bisa dipisahkan dari ilmu muamalah. Supaya apa? Supaya tujuannya tercapai. Tujuannya adalah ilmu atau mengetahui halal haram dan mengetahui akhlak yang tercela dan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa mithaluhum mithalu tabibin tabba ghairahu wa huwa alilun qadirun ala tibbi nafsihi wa lam yaf'al. Golongan-golongan ulama yang seperti ini, yang sudah menguasai ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu aqliyah, tetapi tidak mencegah dirinya dari maksiat dan tidak mewajibkan dirinya terhadap taat, adalah seperti dokter yang bisa mengobati orang lain padahal dia sakit, dan dia bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri, tetapi dia tidak lakukan. Wa hal yanfa'ud dawa'u bil wasfi hayhata. Apakah obat itu bisa berefek hanya dengan menyebutkan kriterianya tanpa kita minum misalkan? Hanya dengan resep saja, tidak bisa. La yanfa'ud dawa'u illa min syurbihi ba'dal hamiyati. Obat akan berefek ketika kita sudah meminumnya, setelah kita berpantang makan, misalkan begitu. Ada yang sakit, kita berpantang makan, tidak boleh makan ini karena sakit, baru minum obat. Kalau obatnya tidak dimakan, ya tidak bisa sembuh. Wa falu an qawlihi subhanahu wa ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha angku pecreh man pasira orang zakka se mabersaya man hada kaya nafsu, wa qad khaba man angku gagal man pasira orang dassa se angotoren yaman hada kaya nafsu. Allah berkata yang sukses adalah orang-orang yang membersihkan hawa nafsunya, yang membersihkan dirinya. Dan orang yang gagal adalah orang-orang yang mengotori dirinya. Walam yakul may ya'lamu tazkiyataha wa ahmala ilmaha wa 'allamaha an-nas. Yang disebut orang sukses di mata Allah adalah orang yang membersihkan dirinya. Orang yang gagal di mata Allah adalah orang yang mengotori dirinya. Allah tidak berkata orang yang sukses adalah orang yang tahu cara membersihkannya, tapi tidak membersihkan, apalagi kemudian mengajari cara membersihkannya, membersihkan hawa nafsunya, membersihkan dirinya. Kalau cuma tahu, tidak mengamalkan,
apalagi sampai mengajarkan tapi tidak mengerjakan. Ya bukan qad aflaha, itu tidak termasuk begitu, tidak termasuk orang-orang yang beruntung. Wa falu an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lupa pada sabda baginda Rasulullah SAW, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi ilmihi. Orang yang paling maksimal siksanya di hari kiamat adalah orang yang alim yang Allah tidak memberikan manfaat pada ilmunya, gitu. Dengan ilmunya tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, tidak bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, begitu. Wa ghairu dzalika katsirun, dan seperti contoh-contoh sampel-sampel yang sudah disebutkan ini banyak sekali. Wa haula'i al-mawruruna na'udzubillahi minhum, dan mereka adalah orang-orang yang tertipu. Na'udzubillahi minhum, semoga Allah melindungi kita untuk termasuk golongan-golongan mereka. Amin. Na'udzubillahi minhum, kita memohon perlindungan billahi, dengan Allah, minhum, dari golongan mereka. Minhum bisa masuk pada golongan mereka atau dijauhkan dari mereka. Wa innama ghalaba alaihim hubbud dunya wa hubbul akhirah wa hubbul akhirati wa hubbur rahati wa dhannu anna ilmahum yunjihim fil akhirati min ghairi amalin. Mereka itu sebenarnya sadar ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat, dan mereka sama-sama mencintai dunia dan mencintai akhirat. Tetapi mereka juga mencintai tidak beramal, rohah, istirahat. Hanya dengan berilmu saja, tidak mengamalkan, dan mereka menyangka bahwa ilmunya sudah menyelamatkannya. Ya kalau tidak diamalkan, bagaimana bisa selamat? Kalau cuma diajarkan pada Pak Kaoreng, tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kembali pada hadis, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi ilmihi. Termasuk pada golongan-golongan yang maghrur. Jadi, apakah ini larangan untuk jadi orang yang alim? Ditakut-takuti oleh Imam Ghazali untuk jadi orang alim? Ya bukan. Jadilah orang alim, jadilah orang yang menyampaikan ilmu. Tetapi jangan lupa pada diri kita bahwa ilmu itu yang terpenting bukan untuk orang lain, sebenarnya, tapi yang terpenting untuk kita sendiri, paling penting, sebenarnya. Ya mun sudah kalau aku kape sudah bagi diri sendiri sudah bermanfaat, ya lebih baik banyak ilmu, karena makin banyak manfaat pada diri sendiri, sebenarnya. Jadi Al-Ghazali ini mengajak kita untuk jauh berjalan-jalan kemana? Berjalan-jalan pada diri kita sendiri, pada dalam diri kita. Karena perjalanan yang terpanjang dalam kehidupan manusia bukan perjalanan pakai pesawat atau pakai kereta atau pakai roket ke ruang angkasa, bukan, tapi perjalanan pada diri sendiri. Apa nih kalau ibu ngaji bahasaan apa nih kan? Nah, suasananya suasana syahdu, kita ngaji dalam keadaan bulan puasa, siangnya menahan lapar, dahaga, dan syahwat. Kemudian malamnya kita sibukkan untuk mengkoreksi diri. Nah ini kan bagus sekali pada ibaratkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan mereka bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-firqatus saniyatu firqatun ukhra ahkamul ilma wal amala adh-dhahira wa tarakul ma'asi adh-dhahirata wa ghafalu an qulubihim falam yamhu minha as-sifatil madmumata inda Allah kal kibri wal riya'i wal hasadi wa talabi ar-riyasati wal 'ula
وإرادة الثناء على الأقران والشركاء وطلب الشهرة في البلاد والعباد، ذلك غرور سببه غفلتهم عن قوله عليه الصلاة والسلام: الرياء الشرك الأصغر. الرياء الشرك الأصغر. والله تعالى أعلم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة الإمام الغزالي حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.